World Class Manager Training ini menurut saya luar biasa. Dan di World Class Training Manager ini ternyata di situ saya menemukan dengan detail. Ternyata beberapa hal yang sudah saya lakukan itu saya baru ketemu teorinya di training ini. Dan lebih takjubnya lagi di training ini kita mendapatkan bagaimana mengelola waktu dengan baik, bagaimana menghadapi emosi otak dan detail pekerja otak itu kami diajarkan di sini. Insight yang paling ngena banget di aku itu adalah soal materi I dan R itu ya. Jadi mana sih sisi yang mau ditampilkan dan mana sih sisi yang mau disembunyikan. Itu sih mengena banget ya untuk aku. Karena aku punya pengalaman di 2 tahun bekerja itu, aku ada kesulitan mengelola tim. Dan aku tuh berusaha kemana-mana, mencari literatur kemana-mana, ngobrol dengan orang kemana-mana, tapi nggak menemukan jawaban yang pas gitu. Banyak hal yang saya dapatkan selama 3 hari ini. Di antaranya, saya tipe orang yang sebelumnya nggak percaya dengan kinerja bawahan saya. Saya lebih percaya dengan pekerjaan saya sendiri. Tapi dengan adanya kelas ini, saya diajarin banyak, terutama bagaimana caranya untuk mendelegasikan pekerjaan yang seharusnya saya sudah lepas, sudah harus saya delegasikan kepada bawahan saya, lebih tepatnya ke tim lah. Di situ poin pertama itu, karena saya benar-benar nggak bisa manage waktu saya selama ini. Saya benar-benar membuang waktu, semuanya harus saya kerjakan sendiri. Saya di sini karena dalam rangka memantaskan diri sebagai direktur, jadi memang banyak hal yang saya dapatkan di sini. Yang pertama adalah mindset sebagai manajer. Nah, sini juga manajer itu seperti apa, kinerja seperti apa, tugas-tugasnya seperti apa, itu betul-betul dijelaskan di dalam workshop ini. Sebagian besar adalah yang disentil-sentil, terus yang paling kita sadari bahwa saya butuh perubahan ya. Perubahan itu dimulai dari saya sendiri, terus dan butuh tim juga yang sangat kuat. Jadi tugas saya setelah saya dari pelatihan ini, saya akan merubah saya dan saya akan mencari tim dan manajer saya akan saya kasih training. Pokoknya ini berguna sekali lah buat saya. Di 3 hari ini kita diajarkan bagaimana kita memanage diri kita terlebih dahulu sebelum akhirnya kita bisa memanage hal yang lain, dan kita memanage juga bisnis atau perusahaan di mana kita bekerja. Karena penting banget buat kita bisa mengenal diri kita sendiri dulu, kita memanage segala sesuatu yang ada di hidup kita dulu dengan baik, sehingga waktu kita memanage bisnis itu juga akan jauh lebih baik dan hasilnya signifikan. Saya sebagai seorang mahasiswa dengan cita-cita untuk menjadi direktur internasional, yang mana saya merasa perlu untuk mendorong diri saya lebih jauh daripada teman-teman saya, yang mana banyak anak-anak seumuran saya, banyak remaja seumuran saya merasa bahwa cukup kuliah saja, bersenang-senang, kemudian mereka lupa akan tujuan mereka tidak perhatian, tidak merencanakan apa yang akan mereka tuju itu, sehingga banyak waktu yang terbuang secara sia-sia. Dari hari pertama sudah kesindir sih kalau di sini, mulai dari pembagian job manager yang selama ini saya bisa dibilang ngefloor banget, teknis banget. Ternyata manajer itu harus bisa memanage timnya, harus bisa membimbing timnya menjadi seperti dia gitu, bukan mengerjakan sesuatu yang teknis banget gitu. Kayak gitu. Itu sih yang paling kesindir di situ sih, yang saya rasa harus saya perbaiki gitu. Tentunya kalau untuk selebihnya itu mental block harus hilang, dan juga kita berpikir ke depan. Manajer itu tidak melulu mengerjakan hal-hal yang detail, tapi bagaimana cara mendelegasikan. Nah, mendelegasikan itu kita di bawahan atau tim kita juga harus mengubah mental block dan juga pola pikirnya mereka. Kalau kita nggak bisa menguatkan bahwa sebenarnya kita bisa gitu, ya nggak akan pernah bisa gitu. Ternyata memang iya, ketika kita menstandarkan udahlah gitu, atau ya udah orang lain aja gitu, nggak mungkin kita bisa, ya memang nggak akan bisa. Tapi ketika kita ada struggle buat berusaha, ini ternyata emang bisa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manajer, kata dasarnya dari manage, mengelola. Berarti seorang manajer itu perlu mengelola banyak hal. Sebelum mengelola banyak hal, maka kita perlu mengelola diri kita terlebih dahulu. Bicara tentang pengelolaan diri, mulainya dari mana? Dari isi kepala kita, dari mindset kita terlebih dahulu. Karena itu, mind your mindset. Kalau kita sudah mampu mengelola pikiran kita, maka kita nanti rentetannya menjadi panjang. Ya, nah seperti dalam 3 hari WCM ini kita sudah belajar bahwa betapa penting sikap mental bagi seorang manajer kelas dunia. Manajer kelas dunia perlu punya sikap mental yang baik. Sikap mental yang baik muncul karena ada karakter yang baik. Karakter yang baik terbentuk karena kebiasaan-kebiasaan, karena perilaku, dan ujung-ujungnya dari mindset. So, karena itu teman-teman, perkuat kemampuan kita mengelola pikiran kita dengan baik. Kalau kita punya mindset yang baik, maka kita akan punya perilaku yang baik. Perilaku yang baik akan membuat kebiasaan yang baik, dan kebiasaan yang baik akan membentuk karakter kita. Karakter itulah yang akan menjadikan kita memiliki sikap mental seorang pemenang. Bila kita sudah punya modal dasar mental seorang pemenang atau the winner, maka sebagaimana saya sampaikan, tugas utama manajer 1. Ya, jadi kalau dari semua tugas dan tanggung jawab itu saya summarize menjadi 1, tugas utamanya adalah mencapai apa yang sudah ditargetkan oleh perusahaan. Dan kalau kita ada masalah untuk mencapai goal tersebut, tugas kita lah untuk menyelesaikan semua persoalan-persoalan itu. Oleh karenanya seorang manajer kelas dunia perlu menjadi seorang problem solver. Selama 3 hari juga kita sudah belajar bagaimana mengatasi persoalan tersebut, dan tinggal bagaimana teman-teman mengimplementasikannya. Oleh karena itu, teman-teman, kita sekarang tinggal praktek. Praktek. Karena cara mempraktekannya, cara melatihnya, deliberate practice-nya sudah saya berikan kepada teman-teman semua. Hanya dengan praktek, dengan latihan di tempat kerja masing-masing, kita insya Allah dalam waktu yang pendek, tidak perlu menunggu sampai 5 tahun, maksimal 2 tahun lah pengalaman saya. Ada kalanya yang 3-6 bulan juga banyak gitu ya. Tapi selambat-lambatnya 2 tahun, kalau mengamalkan ilmu ini, percaya teman-teman bisa menjadi seorang manajer kelas dunia. I am world class manager. Yeay.